Anime baru. Akhirnya muncul juga satu judul anime baru. Kenapa anime ini bisa tayang lebih cepat 1 minggu dari jadwal seharusnya? Nanti di ending video ini bakal gue jelasin. So, anime ini berkisah tentang sosok Raja Iblis Overpower yang terpaksa bereinkarnasi karena bangsa iblis yang hampir dikalahkan oleh bangsa manusia. Dan setelah 1000 tahun lamanya, pada akhirnya ia terbangun oleh seorang gadis albino yang datang menyelamatkannya karena mengira dirinya telah diculik oleh seekor monster. Oke lah, daripada kalian penasaran sampai ngehalu pengen jadi Raja Iblis, mending kayak biasanya. Post dulu like, subrek, komen, dan lonceng notifikasi di bawah. Sekalian juga share sebanyak mungkin, biar kalian semua gak ketinggalan alur cerita anime gua yang lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, inilah dia Seiken Gakuen no Makensukai episode pertama. Ojo-sama, kono shounen igai to ecchi desu. Anime ini dibuka dengan memperlihatkan rekapan story dari situasi yang sedang terjadi saat ini, di mana pada tahun 447 kalender suci, peperangan antara pasukan Raja Iblis melawan 6 hero umat manusia telah mencapai puncaknya. Nampaklah umat manusia yang berhasil menumpas semua pasukan skeleton tadi berkat bantuan krusial dari Sang Dewi. Karena ketika pasukan umat manusia tumbang, Sang Dewi dengan cepat membangkitkan mereka dan membuat para umat manusia jadi seperti pasukan immortal. Di dalam kastil, nampaklah sang Raja Iblis terakhir yang sedang diberi laporan soal tumbangnya 3 Raja Iblis yang lainnya. Dan kini, hanya tinggal Raja Iblis bernama Leonis Des Magnus inilah yang masih bertahan hidup. Di tengah hujan serangan itu, Mao Leonis merasa kesal karena kenalannya yang bernama Great Sage Arakail kini malah berpihak pada para dewi. Saking emosinya, dirinya yang ingin membumi hanguskan para umat manusia beserta para dewi di dalamnya nampak dihentikan oleh anak buahnya. Alasan yang gak lain karena Leonis merupakan Raja Iblis terakhir dan hal itu akan membuat dewi pemberontak yang bernama Roselia marah padanya. Dan itulah kisah 1000 tahun yang lalu, kisah di mana 6 hero dan umat manusia dibantu oleh para dewi berhasil memenangkan pertempuran panjang mereka melawan pasukan Raja Iblis. Scene kemudian berpindah ke 2 gadis yang sedang memandangi pintu masuk berbentuk tengkorak raksasa. Setelah mereka memasukinya, rupanya mereka berdua sedang dalam misi untuk menyelidiki jejak dari entitas yang bernama Void di dalam reruntuhan itu. Mereka dilarang bertarung jika nggak diperlukan. Dan jika dalam bahaya, mereka berdua diminta buat kabur dari sana. By the way, nama dari kedua gadis ini ialah Riselia dan juga Regina. Dari ucapan mereka, sepertinya Regina adalah anak buah dari Celia, dan Celia adalah seorang tuan putri. Sesampai mereka di suatu gerbang raksasa, alat pendeteksi Void mereka mendeteksi adanya Void di dalam gerbang itu. Celia yang melihat adanya tulisan aksara kuno di gerbang itu langsung mencoba buat mengingatnya. Akan tetapi, Regina yang tahu itu akan lama meminta izin buat menyusuri ke tempat lain seorang diri. Seperginya Regina dari sana, gerbang itu langsung bereaksi di saat Celia yang menyentuhnya. Dengan sikap siaga, Celia terus maju mendekati kristal aneh raksasa yang ada di ujung lorong itu. Dirinya pun terkejut karena alat pendeteksi Void-nya yang berhenti paksa saking gak kuatnya menahan kekuatan Void yang ada di dalam ruangan itu. Tak lama kemudian, Celia baru menyadari adanya seseorang di dalam kristal aneh itu. Setelah memutuskan buat menyelamatkannya, Scene tiba-tiba berpindah ke Leonis yang saat itu sedang menemui sang dewi pemberontak yang bernama Roselia. Sang dewi pun mengingatkan tentang adanya sosok anak manusia yang akan menjadi wadah untuk mewarisi kekuatan dewi dalam kurun waktu 1000 tahun lagi. Dan Leonis diminta buat menemukannya saat waktunya tiba. Singkat waktu, setelah terbangun dari tidur panjangnya, Leonis yang merasa keberisikan karena Celia yang terus menghujani penjara es yang menggunakan senjatanya. Hal itu membuat Leonis marah meski tahu cewek di hadapannya itu sedang mencoba berbuat baik padanya. Hingga pada akhirnya
Setelah itu, Leonis terlihat mendekati Celia dan merasa terpukau dengan betapa kawainya cewek itu. Ia bahkan mengakui Celia terlihat jauh lebih kawaii ketimbang para High Elf. Namun setelah Celia terbangun, ucapannya itu membuat Leonis menyadari sesuatu soal reinkarnasinya. こんなところに子供が。勇者レオニスと呼ばれて戻っているのか。 Pasti ada beberapa dari kalian yang penasaran sama ucapan Leonis barusan. Tenang, di tengah story nanti ada penjelasannya. Celia kemudian menanyakan kenapa bocil sepertinya bisa ada di tempat seperti itu. 怪我はない？お姉さんが守ってあげる。 Meski dirasa nggak sopan, namun Leonis merasa aneh karena perlakuan Celia yang terlalu nyaman baginya. なんという心地よさ。あれ。 Dan ya, karena kembali ke wujud manusia dulu, sang Raja Iblis pingsan saking kelaparannya. Di tengah Leonis yang lagi makan, ia merasa heran kenapa tadi ia bisa merasa nyaman ketika dipeluk oleh Celia. Celia kemudian mengenalkan dirinya, yang mana ia bernama lengkap Riselia Recrystalia, murid Akademi Excalibur dari Seven Assault Garden. Seorang kesatria muda berumur 15 tahun dari unit 18. Mendengar semua itu, Leonis pun hanya memahami nama serta umurnya saja. Di saat Leonis yang ditanyai namanya, ia yang menjawab jujur pun mengira namanya itu telah dikenal sebagai tiran di seluruh dunia. Namun ternyata... レオニス・マグナスです。かわいい名前ね。そうですか。 Sontak Leonis pun terkejut karena Celia yang bahkan tidak mengetahui nama Raja Iblis yang dulu ditakuti oleh seluruh dunia. Yang bahkan dia malah menanyakan umurnya. Meski sangat kesal, namun Leonis tetap menjawab umurnya sekitar 10 tahunan. Singkat waktu, demi bisa mendapatkan informasi tentang dunia saat ini, Leonis memanfaatkan dugaan Celia yang mengira ia habis diculik sama Void. Di lain sisi, Regina nampak sangat terkejut karena alat mendeteksi Void-nya yang secara tiba-tiba mendeteksi kehadiran Void di dekatnya. Namun dengan sangat cepat, ia langsung mengaktifkan senjata suci miliknya. Seiken Activator! Toraga Haru! Scene kembali ke Celia dan Leonis. Dari penjelasan Celia, Void muncul 64 tahun yang lalu tanpa diketahui apa tujuan mereka sebenarnya. Tak lama kemudian, Leonis pun menanyakan tahun kalender suci saat ini. Mendengar kata kalender suci, Celia pun tak memahaminya karena kalender tahun yang ia ketahui hanyalah kalender manusia. Dan saat ini telah memasuki tahun ke-64. Di tengah rasa kebingungannya, Celia nampak dihubungi oleh Regina, perihal dirinya saat ini sedang menghadapi seekor Void berukuran besar. Hingga sesaat kemudian... 君は私が守るから。 Kemunculan Void berjenis ogre itu jelas saja membuat Celia terkejut dalam seketika. Dan tanpa pikir panjang, ia nampak langsung menembakinya. Namun jelas saja serangannya itu tak memberikan damage sama sekali. Leonis yang gak terima monster itu mengacaukan tempat bersemayamnya semua teman-temannya. Dirinya pun hendak menyerangnya menggunakan sihirnya. Akan tetapi, ia malah terjatuh karena belum terbiasa dengan tubuh kecilnya itu. Celia yang panik karena si monster yang semakin mendekat. Namun secara tiba-tiba... Untungnya, Regina datang tepat pada waktunya. Meskipun serangannya tadi sangatlah kuat, namun Void Ogre itu masih hidup. Bersama dengan itu, Leonis pun sangat terkejut sekaligus penasaran dengan senjata besar yang disebut sebagai Excalibur oleh mereka. Setelahnya, Regina meminta nonanya untuk menyerahkan Void Ogre itu padanya. Celia yang khawatir pada Leonis pun terpaksa mengiyakan ucapan Regina barusan. Dirinya kemudian mengulurkan tangannya supaya Leonis bisa kabur bersamanya. Di tengah pelarian, secara tiba-tiba seekor Void berbentuk Wyvern muncul dan jelas membuat Celia terkejut bukan main melihatnya. Celia pun meminta Leonis untuk kabur seorang diri, sedangkan dirinya akan mencoba untuk menahan Void itu. Leonis yang menolak untuk kabur dari sana dan malah hendak melenyapkan monster itu. Namun secara tidak terduga ini yang terjadi. Sontak Leonis pun terkejut, sekaligus mempertanyakan tindakan Celia barusan. Di tengah Celia yang bersih baju stomat, ia masih sempat-sempatnya khawatir padanya. Dan memintanya buat segera kabur dari sana. Keadaan makin dibuat mencekam, karena gak cuma satu Void, melainkan ada 3 Void yang perlahan mendekat ke arah mereka.
Di ujung hidupnya, Celia meminta Leonis buat kembali ke tempatnya Regina. Leonis kemudian menggenggam tangannya yang mencoba meraih dirinya. Celia pun minta maaf karena gak bisa melindunginya sebelum akhirnya ia mengembuskan napas terakhirnya. Setelah Celia tiada, ia nampak kesal karena dikira gak mampu menahan serangan Void Wyvern tadi. Karena hal itu juga lah, Leonis jadi teringat kenangan masa lalunya, yang mana ternyata Leonis Magnus dulunya ada seorang hero manusia, namun ia memilih menapak di jalan yang sama seperti yang dilalui oleh sang dewi pemberontak. Meski ucapannya agak kejam, namun Leonis yang udah lama gak merasakan emosi yang bergejolak seperti itu, langsung menatap tajam ke arah para Void, sebelum akhirnya ia melampiaskan seluruh emosinya kepada mereka semua. Void pertama hancur remuk, terkena serangan sihir gravitasi tingkat 8 yang disebut Vira Zero olehnya. Leonis pun lanjut ke Void kedua, yang ia modalkan hanya dengan menajamkan barrier miliknya. Dan Void terakhir, ia musnahkan menggunakan sihir api tingkat tinggi. Meski telah memenangkannya, namun Leonis harus dibuat sangat terkejut karena mendapati tulang-tulang Void Wyvern tadi yang tidak musnah meski telah diserang oleh sihir tingkat tinggi miliknya. Hal itu membuatnya sadar bahwa kekuatannya saat ini hanya sepertiga dari kekuatan aslinya yang dulu. Setelah itu, Leonis pun berniat membangkitkan Celia menggunakan satu sihir miliknya. Leonis pun penasaran apakah Celia akan marah padanya jika mengetahui fakta tentang sihir pembangkit yang baru aja ia pakai padanya. Di lain sisi, nampaklah Regina yang baru selesai menghabisi sang Void Ogre, yang mana dirinya langsung dibuat panik di saat Celia yang tak bisa dihubungi olehnya. Leonis yang tahu Regina sedang menghubungi Celia, namun karena gak tahu cara pakainya, ia memutuskan buat mendiamkannya saja. Tak lama setelah itu, Celia terbangun dan langsung disambut sama Leonis. Setelah beberapa saat, Celia baru terkejut karena mendapati luka-luka yang ia alami tadi telah sembuh total tanpa bekas sama sekali. Leonis pun memberitahukan ia baru aja menyembuhkannya menggunakan sihir penyembuh miliknya. Celia yang gak tahu apa itu sihir, jelas saja membuat Leonis terkejut mendengarnya. Karena gak pengen rahasia sebagai Raja Iblis terbongkar, Leonis pun membenarkan dugaan Celia yang mengira dirinya menggunakan Excalibur jenis penyembuh. Demi bisa mengetahui apa itu Excalibur, Leonis menanyakan hal itu padanya. Dan ternyata, Excalibur adalah kekuatan terpendam dari umat manusia untuk melawan para Void. Leonis kemudian menanyakan soal Excalibur milik Regina sebelumnya. Celia pun memberitahukan bahwa Excalibur Regina disebut sebagai Dragon Howl. Dan tiap Excalibur seseorang menyerupai kepribadian pemiliknya. Tak lama setelah itu, akhirnya Regina berhasil menemukan mereka berdua. Namun di saat Regina yang menanyakan soal luka yang didapat oleh nonanya itu, seketika itu pula Celia baru teringat dan mempertanyakan kemanakah semua Void yang menyerang mereka tadi. Sekeluar mereka bertiga, Regina yang penasaran soal Leonis nampak dijelaskan sama Celia bahwa Leonis adalah anak yang diculik sama Void dan mengalami amnesia. Di sepanjang perjalanan, Regina terlihat mengenalkan dirinya, akan tetapi ia menyadari mata Leonis yang tertuju ke satu arah. Celia pun mengomeli Regina yang ditakutkan akan ngebuat Leonis sesat pas sudah gede nanti. Mendengar hal itu, Regina pun minta maaf, namun masih nekat menggodanya. Setelah cukup banyak berbincang, pada akhirnya mereka bertiga tiba di benteng terakhir umat manusia untuk melawan para Void. Kastil para pengguna Excalibur sekaligus ujung tombak umat manusia. Dan berakhirlah alur cerita anime Seiken Gakuen episode pertama. Mari kita sedikit membahas soal kenapa anime ini bisa kecepatan 1 minggu. Jawabannya simpel banget. Itu karena episode kali ini sebenarnya masih pre-airing. Yang artinya pas reguler rilis di tanggal 3 Oktober nanti, kemungkinan besar akan menayangkan episode 1 kembali. Namun dengan tambahan opening dan juga ending.
Contoh aja Bofuri season kedua, episode pertamanya pas pre-airing saat itu, sekitar 1-2 minggu sebelum regulernya rilis. Dan pas udah waktunya rilis, mereka kembali menayangkan episode pertama, namun dengan sedikit bumbu tambahan di dalamnya. Yang artinya, episode keduanya baru akan ditayangkan pada tanggal 10 Oktober mendatang. Lebih jelasnya mending kalian searching aja di Google, apa itu anime per airing. So thanks for watching dan sampai jumpa di alur cerita anime gua yang lainnya.